tidak dapat ditembus oleh sakit penyakit. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, kita tidak hanya mengatakan kita menyembah Allah oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia." Itu adalah saling mendiami. Itu nyata bagi Allah, juga harus nyata bagimu. Engkau bukan orang biasa. Hidup yang engkau terima ketika engkau lahir baru dan menerima Roh Kudus ke dalam hatimu tidak dapat dihancurkan oleh kesakitan, sakit penyakit, dan kelemahan. Bertahun-tahun yang lalu saya membagikan hal yang sangat penting, pengaruh Roh Kudus atas tubuh manusia. Tubuh manusia dipengaruhi oleh kehadiran Roh Kudus. Ketika engkau memiliki Roh Kudus di dalammu, tubuhmu terpengaruh. Kolose 1 ayat 27 berkata, "Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan." Lalu Roma 8 ayat 10 menunjukkan kepada kita maksud dari Kristus yang tinggal di dalammu. Dikatakan, "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Dia ingin agar engkau mengerti bahwa Kristus di dalammu adalah bukan pernyataan agamawi. Itu bukan pernyataan yang tak berarti. Sekarang bahwa Kristus di dalammu, tubuhmu tidak dipertahankan oleh darah, tetapi dihidupkan oleh roh. Ini yang membuatmu abadi. Engkau tidak dapat ditembus oleh kesakitan, sakit penyakit, dan kelemahan. Seringkali banyak infeksi yang diderita oleh banyak orang mempengaruhi darah, dikarenakan kehidupan darah dari tubuh manusia. Tetapi setelah dilahirkan baru, tubuhmu tidak lagi tergantung kepada darah untuk hidupnya. Tubuhmu hidup oleh roh. Baca lagi ayat pembuka, dan temukan siapa engkau dan apa yang engkau miliki di dalam Kristus. Setelah dilahirkan kembali dan menerima Roh Kudus, engkau tidak boleh lagi sakit di dalam hidupmu. Tolaklah untuk menyerahkan tubuhmu pada kesakitan. Ambil alih dan memerintah atas tubuhmu dengan firman Allah. Mari kita mengucapkan pengakuan. Yesus membereskan setiap bentuk kesakitan yang dapat datang kepadaku. Oleh sebab itu, dengan firman Allah di mulutku, aku membangun kemenangan itu di dalam hidupku. Aku kebal terhadap kesakitan, sakit penyakit, dan kelemahan, karena aku memiliki hidup dan keberadaan Allah di dalamku. Aku abadi, kemuliaan bagi Allah.